Ya, jumpa lagi dengan saya Kris Setiawadi dari Sedana Farm. Kalau edisi yang lalu kita membahas tentang air. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang tempat air dan tempat makan. Karena posisinya tempat air dan tempat makan tuh harus selalu berdampingan. Karena air itu harus tersedia sepanjang hari atau ad libitum. Terus tempat pakan sejajar dengan palung air dan palung pakan itu. Jadi kalau di sini di Sedana Farm ada beberapa model tempat palung air dan tempat palung pakan. Khusus di kandang ini posisinya dia sapi, kemudian palung air, kemudian palung pakan. Itu jadi berurutan sejajar. Terus ada juga yang kiri kanan. Jadi palung air, palung pakan, terus palung air, palung pakan lagi. Satu palung air itu untuk 2 ekor sapi. Dan kita menghubungkannya secara bejana berhubungan. Ketika kita mengisi, kemudian yang lain akan ikut terisi. Jadi ada di satu titik pengisian, nanti akan terisi dengan sendirinya semuanya. Kemudian untuk pembuangan kita juga ada satu titik juga, sehingga tidak terlalu boros untuk bahan bangunannya. Itu terutama pipanya, pipa salurannya. Kalau yang di model seperti ini, yang memanjang, itu satu titik untuk inlet airnya, kemudian ada satu titik di ujung sebelah sana itu pembuangannya. Jadi bagaimana caranya kita mempermudah memberikan air minum untuk ternak, dan kita membersihkannya juga lebih enak supaya juga bersih dan tidak terlalu mengganggu untuk ternak. Dan juga untuk kebersihan palung air itu juga harus kita jaga, paling tidak 1 hari sekali kita bersihkan, sekaligus untuk penggantian biasanya kita lakukan di pagi hari. Kalaupun ketika siang hari itu airnya kurang atau tempat air tersebut kotor, ya kita harus bersihkan. Nah, untuk berapa sih ukuran palung air, palung pakan? Nah, kalau untuk di sini untuk lebar palung air itu di kisaran 20 sampai 25 cm dari dinding dalam ke dinding dalam. Terus untuk kedalamannya tuh sekitar 20 sampai 25 cm juga. Itu sama yang di ujung sana itu ada beda ketinggian. Di ujung sebelah sana lebih rendah supaya ketika kita kuras, kita bersihkan itu enak, bisa limpas sisa-sisa makanan atau kotoran itu bisa bersih semuanya. Dan juga semisal ada lumut itu juga kita harus bersihkan. Biasanya kita treatment, kita kasih garam supaya dia lumut itu bisa kendalikan. Ada juga pertanyaan ketika posisi palung air dan palung pakan itu sejajar, apakah itu tidak menyusahkan untuk jangkauan si ternak? Kita menyesuaikan dimensi palung air dan palung pakan itu kita menyesuaikan dengan dimensi si ternak juga. Jadi kalau ketika si ternak itu kecil, ya kita posisikan juga lebih rendah atau lebih kecil, tapi masih dapat terjangkau. Dan ketika untuk yang besar, kita membuat palung pakan dan palung air ini juga menyesuaikan dengan dimensi ukuran si ternak tersebut, sehingga si ternak dapat menjangkau air dan menjangkau makanannya dengan baik. Dengan posisi palung air seperti ini yang memanjang jadi satu, itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita lebih mudah untuk pembersihan dan perawatan. Si ternak juga lebih nyaman juga. Nah, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu menyangkut kesehatan hewan. Dengan palung air yang memanjang jadi satu, itu ketika ada salah satu ternak sakit, itu dapat dengan mudah tertular ke ternak-ternak yang lain. Nah, makanya dari itu kita harus lebih melakukan pengamatan dan perawatan. Jadi ketika ada ternak yang sakit, maka segera kita pindahkan untuk kita rawat dan kita isolasi. Nah, kemudian kita bersihkan palung air atau palung pakan tersebut untuk mencegah supaya ternak itu tidak mudah tertular. Kita terapkan biosecurity yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya itu dengan penggantian air dengan yang rutin, terus juga kita melakukan disinfektan yang rutin, kurang lebih dalam 1 minggu itu kita lakukan 2 sampai 3 kali penyemprotan disinfektan. Dan juga kita berikan juga si ternak tersebut pakan
yang mencukupi kebutuhan nutrisinya, vitaminnya juga kita berikan, mikro makro mineral juga kita berikan, sehingga semua kebutuhan si ternak untuk menjaga dan untuk tumbuh kembang itu dapat terpenuhi semua. Untuk kebutuhan air, kita harus menyediakan air selalu secara ad libitum, dan kita juga harus memperhatikan ukuran tempat air dan menjaga kebersihan air setiap hari supaya si ternak itu dapat tercukupi air panjang hari. Masalah ukuran palung pakan, palung air itu menyesuaikan dengan berapa ukuran ternak yang akan kita pelihara. Kalau ukuran ternak tersebut kecil, sekitaran bobot 300 sampai 400 kilo maksimal, ya kita menyesuaikan dengan ukuran si ternak supaya si ternak itu dapat menjangkau air minumnya dan menjangkau palung pakannya. Dan ketika si ternak itu besar, dimensinya besar, sekitar bobot 400 ke atas sampai sekitar 800 up, itu bisa disesuaikan kembali. Yang penting si ternak dapat menjangkau air minum yang disediakan dan menjangkau pakan yang disediakan, sehingga ternak dapat tumbuh kembang dengan baik dan pakan yang kita berikan dapat terserap dan menghasilkan sesuai pertumbuhan yang kita harapkan. Terima kasih. Tetap sayang terhadap ternak, tetap perhatikan tumbuh kembang ternak sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan.